Halo teman-teman semua, nama saya Michelle Alexandra Indrawan dari kelas 11 IPA 3. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual, ASI, dan juga alat kontrasepsi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis dan gejala-gejala dari penyakit menular seksual, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari penyakit menular seksual itu. Nah, penyakit menular seksual itu merupakan penyakit yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Nah, tapi selain hubungan seks yang tidak aman, penyebarannya pun juga bisa melalui darah atau cairan tubuh lainnya, dan juga bisa melalui ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Penyakit menular seksual yang pertama adalah chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, chlamydia ini adalah salah satu penyakit kelamin yang paling umum. Gejala-gejalanya adalah sakit ketika buang air kecil, sakit pada bagian bawah perut, keluar cairan tak normal dari vagina atau penis, rasa sakit ketika berhubungan seksual, pendarahan vagina di antara satu menstruasi dan selanjutnya, dan nyeri pada testis. Berikut adalah genital pasien yang mengidap chlamydia. Yang kedua ada gonorea. Gonorea ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyakit gonorea ini juga merupakan salah satu penyakit kelamin yang umum. Nah, tetapi bakteri gonorea ini selain berada di organ intim juga bisa berpindah ke mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Nah, gejala-gejalanya adalah cairan kental, keruh, atau berdarah keluar dari penis atau vagina, sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, darah haid yang sangat banyak atau pendarahan di antara jadwal menstruasi, nyeri dan bengkak pada testis, gatal pada anus, dan nyeri buang air besar. Berikut adalah gambar genital pasien penderita gonore. Yang ketiga ada sifilis. Sifilis atau yang lebih dikenal dengan sebutan raja singa merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, gejala pada tahap pertama sifilis ditandai dengan muncul luka yang tidak terasa sakit di tempat bakteri masuk. Lalu, sifilis ini akan berkembang menjadi tahap kedua, dan pada tahap kedua biasanya ditandai dengan munculnya rom pada tubuh. Nah, pada tahap berikutnya tidak akan ada gejala dari penyakit ini, tetapi bakteri akan masih ada di dalam tubuh. Nah, biasanya pada saat tahap tersier, sifilis dapat menyebabkan kerusakan otak, saraf, dan jantung. Berikut adalah foto genital orang yang menderita sifilis. Yang keempat adalah trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bersel 1 yang disebut Trichomonas vaginalis. Infeksi ini tidak fatal, tetapi dapat memicu komplikasi seperti ketidaksuburan dan infeksi jaringan kulit vagina atau selulitis pada wanita, dan sementara pada pria dapat menyebabkan penyumbatan uretra. Berikut adalah gejala-gejala. Cairan vagina yang bening, putih, atau kehijauan, keluar cairan dari penis, bau yang menyengat pada vagina, gatal atau iritasi pada penis, sakit ketika berhubungan, dan sakit ketika buang air kecil. Itu adalah foto genital dari pasien yang menderita trichomoniasis. Yang kelima ada herpes genital. Nah, herpes genital ini disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV yang memasuki tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinfeksi karena herpes umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda. Nah, berikut ada gejala-gejala yang mungkin muncul. Terdapat benjolan merah kecil, kulit melepuh, dan luka terbuka pada genital, anal, serta sekitarnya. Sakit atau gatal di sekitar area genital, bokong, atau paha bagian dalam. Munculnya benjolan atau bisul yang biasanya disertai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Berikut adalah foto genital dari pasien yang menderita herpes genital. Yang keenam ada human papillomavirus atau HPV. Nah, human papillomavirus ini adalah salah satu virus yang umum tertular lewat hubungan seksual tanpa kondom. Terkadang virus ini tidak menunjukkan tanda-tanda, tapi tetap ada beberapa tanda yang bisa Anda waspadai, yaitu muncul daging kecil berwarna merah atau keabu-abuan di sekitar area genital. Beberapa kutil terletak berdekatan dan berbentuk seperti kembang kol, rasa gatal atau tidak nyaman di area genital Anda, dan pendarahan saat berhubungan seks. Berikut adalah foto genital dari pasien yang menderita HPV. Yang ketujuh ada hepatitis. Nah, hepatitis A, B, dan C merupakan virus yang menyerang hati dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh ketika berhubungan seksual. Berikut adalah gejala-gejalanya. Lemah, mual dan muntah, nyeri pada bagian perut, kehilangan nafsu makan, demam, urin berwarna gelap, nyeri pada sendi atau otot, gatal, kulit berwarna kuning. Berikut adalah foto mata kuning sebagai salah satu gejala dari penyakit hepatitis. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir adalah HIV. Nah, HIV ini merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh.
Virus ini sangat mematikan, sebab virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, dan virus ini tidak mungkin disembuhkan. Ketika sudah berkembang makin parah, virus akan berkembang menjadi AIDS. Saat pertama kali terinfeksi, mungkin tidak ada gejala yang terlihat. Bahkan setelah bertahun-tahun, ada yang tidak menyadari bahwa dia terinfeksi virus HIV ini. Nah, namun kita bisa memperhatikan gejala yang mungkin muncul setelah 2-6 minggu terinfeksi. Gejala awalnya adalah demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, pembekakan pada kelenjar getah bening, muncul ruam, dan lemah. Gejala tersebut akan hilang seiring waktu, tapi bukan berarti virus ini hilang. Virus ini akan hanya tertidur sementara dalam tubuh kita sampai sistem imun kita suatu waktu melemah, sehingga akan memunculkan gejala lagi. Gejala pada tahap lanjut adalah pembengkakan kelenjar getah bening, diare, penurunan berat badan, demam, batuk berdahak, dan napas pendek. Sedangkan gejala pada stadium akhir adalah kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, berkeringat di malam hari, menggigil atau demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, diare kronis, sakit kepala berat, dan infeksi virus lainnya akibat daya tahan tubuh yang melemah. Berikut adalah foto virus dan gejala dari pasien yang menderita HIV/AIDS. Nah, sekarang kita akan bahas tentang air susu ibu atau yang lebih sering kita sebut sebagai ASI. Nah, ASI ini dihasilkan dari sebuah proses bernama proses laktasi. Nah, proses laktasi ini adalah proses produksi, regresi, dan pengeluaran ASI. Sebelum membahas lebih lanjut tentang proses laktasi ini, kita akan membahas tentang kelenjar susu di mana ASI dihasilkan. Kelenjar susu terdiri dari 3 bagian, yaitu areola, ductus, dan saluran ASI. Yang pertama adalah alveoli. Alveoli merupakan tempat ASI diproduksi. Kelompok-kelompok kantung kecil mirip anggur ini dikelilingi oleh otot-otot kecil yang akan mendorong ASI dari payudara ke mulut bayi Anda. Alveoli berkembang selama kehamilan. Kelompok alveoli disebut sebagai lobus. Yang kedua ada ductus. Ductus ini merupakan kanal bercabang kecil yang membawa ASI dari alveoli ke saluran susu utama. Ketiga ada saluran ASI. Fungsinya adalah untuk membawa ASI dari saluran langsung ke bayi melalui puting susu. Saluran ini tumbuh selama kehamilan. Saat kehamilan, estrogen merangsang perkembangan saluran kelenjar dan progesteron merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. Kemudian HPL diproduksi plasenta untuk pertumbuhan payudara, puting, dan areola. Prolaktin dan semamotropin korionik merangsang perkembangan kelenjar mamae. Lalu setelah 48-96 jam setelah melahirkan, penurunan estrogen dan progesteron saat kelahiran akan memicu laktasi, dan oksitosin akan merangsang pengeluaran susu. Sekarang kita akan bahas tentang manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, mudah dicerna dan mengandung nutrisi optimal. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena kolostrum, susu yang pertama kali dihasilkan sesaat setelah kelahiran, mengandung antibodi IgA. Dan yang ketiga, meningkatkan kecerdasan bayi. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat menyusui bagi ibu. Yang pertama, menjadikan berat badan dan uterus kembali normal. Yang kedua, sebagai kontrasepsi alamiah. Yang ketiga, mengurangi stres, gelisah, kanker payudara, ovarium, rahim, osteoporosis, dan artritis. Dan terakhir, menghebat. Alat kontrasepsi hormonal yang pertama adalah pil kombinasi progestin dan estrogen. Nah, kandungan di dalam pil KB ini adalah kombinasi antara progestin dan estrogen. Kontrasepsi yang satu ini membantu menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Kelebihan dari pil KB kombinasi adalah mengurangi pendarahan saat menstruasi, membantu siklus menstruasi yang tadinya berantakan menjadi lebih teratur, dan mengurangi rasa sakit atau kram yang disebabkan karena menstruasi. Sedangkan kekurangan pil KB kombinasi adalah dianggap dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, berpotensi meningkatkan berat badan, dan dapat mengganggu produksi air susu ibu. Yang kedua, ada pil KB progestin. Jenis pil KB ini dikenal dengan pil mini. Pil ini berbeda dengan pil kombinasi. Pil mini hanya mengandung progestin saja. Alat kontrasepsi oral ini memiliki kandungan hormon progestin yang lebih rendah dari dosis progestin pada pil kombinasi. Kelebihan pil KB progestin adalah penggunaannya yang mudah dan tidak menimbulkan efek samping seperti hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Sedangkan kekurangan dari pil KB progestin adalah dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur. Yang ketiga, ada intrauterine device atau IUD.
IUD ini merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. IUD ini dimasukkan ke dalam rahim dan terkadang menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi IUD. Ada dua macam kontrasepsi IUD yang bisa dipilih, yaitu IUD berisi tembaga dan hormon. IUD tembaga bisa digunakan sampai 10 tahun, sedangkan IUD hormon hanya bisa digunakan sampai 5 tahun. Kelebihan dari IUD adalah mudah digunakan, dan setelah pemasangan alat kontrasepsi ini, Anda tidak perlu merasa harus repot dalam penggunaannya sehari-hari, dan tidak akan mengganggu kesuburan. Sedangkan kekurangan dari IUD adalah posisi IUD bisa bergeser saat berada dalam rahim, ada rasa tidak nyaman, dan dapat menyebabkan efek samping seperti kram dan pendarahan saat menstruasi menjadi lebih banyak. Kontrasepsi dengan metode penghalang fisik yang pertama adalah kondom. Nah, kondom ini adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin saat berhubungan seksual. Kondom ini biasanya terbuat dari lateks. Kelebihan dari kondom adalah dapat mencegah penularan penyakit kelamin, praktis dan mudah ditemukan di mana-mana, dan mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya adalah dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat kondom, hanya bisa digunakan sekali, dan ada resiko terlepas. Yang kedua ada spermisida. Spermisida adalah zat kimia yang dapat merusak sperma. Spermisida dapat membentuk krim, jelly, busa, atau suppositori. Namun, Anda bisa menggunakan ini sebagai alat kontrasepsi. Kelebihan dari spermisida adalah sifatnya yang hanya sementara dan bisa didapatkan dengan mudah. Sedangkan kekurangannya adalah masa perlindungan alat ini terlalu singkat. Metode kontrasepsi secara alami yang pertama adalah sistem KB kalender. Nah, tanpa bantuan macam-macam alat kontrasepsi, metode ini menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan pada masa subur tersebut. Nah, masa subur wanita itu biasanya 10-12 hari sejak hari terakhir menstruasi. Nah, pasangan akan menghindari berhubungan seksual dalam jangka waktu 10-12 hari tersebut. Kelebihan dari sistem KB kalender adalah murah dan tidak perlu menggunakan bantuan alat apapun. Sedangkan kekurangan dari sistem KB kalender adalah kurang efektif dan memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Yang kedua adalah menyusui. Nah, pada ibu yang menyusui anak kisah eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama, sehingga kehamilan dapat dicegah dalam jangka waktu 10 minggu pertama tersebut. Kelebihan dari menyusui adalah tidak perlu mengeluarkan uang dan tidak perlu menggunakan alat apapun atau mengkonsumsi apapun. Sedangkan kekurangan dari menyusui adalah kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi permanen atau sterilisasi merupakan pilihan bagi pasangan yang tidak mau memiliki anak lagi. Pada wanita, teknik yang dapat dilakukan adalah tubektomi, ligasi tuba, implan tuba, dan erektokoagulasi tuba. Sementara itu, pada pria dapat dilakukan vasektomi. Kelebihan dari metode ini adalah memiliki efektivitas yang sangat tinggi dalam mencegah kehamilan dan tidak memerlukan alat atau hormon tambahan lagi. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal dan resiko komplikasi berupa pendarahan atau infeksi. Sekian dan terima kasih.